Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1134 dan chapter 1135 yang lalu sudah memperlihatkan pergerakan dua kesatria suci yang telah berhasil menyusup ke Pulau Elbap. Ternyata tidak hanya mereka berdua anggota kesatria suci yang sudah mendapatkan misi. Beberapa anggota kesatria suci lainnya bisa sudah mendapatkan misi untuk pergi ke tempat-tempat lain yang punya potensi untuk mengancam pemerintah dunia. Ya, posisi dan otoritas pemerintah dunia jadi semakin terancam setelah rentetan kejadian besar beberapa waktu ini, dimulai dari kerusuhan pada referee tahun ini yang sudah dilakukan oleh pasukan revolusi. Hal itu terbukti sudah mengobarkan api pemberontakan di berbagai negara. Terkonfirmasi terdapat 8 negara yang sudah memberontak saat raja mereka ada di referee. Selain itu, siaran Vegapunk yang dapat terdengar ke seluruh penjuru dunia juga punya dampak yang sangat-sangat besar. Vegapunk benar-benar sudah mengungkapkan beberapa poin penting mengenai abad kekosongan yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Karena hal itulah cerita pada chapter 1136 mendatang bisa memperlihatkan pergerakan dari beberapa anggota kesatria suci lainnya. Sebelumnya, setelah diangkat menjadi Kuroshi yang baru, Garling bisa mengumpulkan para anggota kesatria suci. Berdasarkan siluet ini, anggotanya ada 9 orang, dan sepertinya Garling Vigarland tidak masuk dalam siluet tersebut. Ya, karena kita tidak melihat gaya rambut Garling yang sangat khas, yaitu seperti bulan sabit. Orang paling kuat dan punya banyak pengaruh sepertinya adalah sosok siluet yang ada di tengah. Sosok itu jelas terlihat mirip dengan kembarannya Shanks yang datang ke Elbap. Karena pedang yang muncul dalam siluet ini sangat mirip dengan yang muncul pada kembarannya Shanks di Elbap. Selain itu, siluet orang dengan pedang yang sama juga muncul pada scene foto bersama yang ini. Hal ini pun menunjukkan jika kembarannya Shanks adalah orang yang punya pengaruh besar. Bisa jadi dia adalah pimpinan kesatria suci yang sebenarnya, sedangkan Garling yang sudah tua akan menjadi penasehat atau pembina untuk para kesatria suci generasi baru. Nah, kembali pada cerita pergerakan kesatria suci. Sudah terungkap bahwa kembarannya Shanks dan satu rekan wanitanya pergi ke Elbap. Lalu pertanyaannya, kemana anggota kesatria suci yang lain akan bergerak? Pergerakan mereka bisa kita lihat dari adegan foto bersama ini. Ya, ini adalah orang-orang penting yang punya pengaruh pada cerita One Piece saat ini. Tampaknya para kesatria suci akan bergerak kepada karakter-karakter tersebut. Nah, berarti sudah terungkapkan ya, ada pergerakan kesatria suci ke Pulau Elbap untuk ke lokasi Luffy, yaitu 2 orang. Tersisa masih 7 orang. Selanjutnya, Garling bisa memberi tugas kepada 2 anggota kesatria suci lain untuk segera berangkat ke markas Cross Guild. Ya, organisasi besar yang dipimpin oleh Buggy, Crocodile, dan Mihawk itu jelas sangat mengancam bagi pemerintah dunia. Mereka bahkan berani memberikan harga buronan kepada prajurit angkatan laut. Dampaknya pun luar biasa. Salah satu wakil admiral sudah dihabisi oleh penduduk sipil. Dia adalah T-Bone. Hal ini tentu tak bisa dibiarkan karena akan membuat angkatan laut jadi semakin lemah. Nah, 2 orang selanjutnya bisa ditugaskan menuju Pulau Hachinosu untuk mendatangi markas besar bajak laut Kurohige. Ya, Kurohige adalah musuh besar bagi pemerintah dunia. Bahkan posternya disejajarkan dengan poster Luffy dan juga Shirahoshi selaku Poseidon yang sama-sama dipegang oleh Im Sama. Hal ini jelas menunjukkan jika Kurohige merupakan orang penting yang akan jadi target oleh pemerintah dunia. Selain itu, Kurohige juga adalah salah satu penyandang nama Di, yang tentu saja adalah musuh alami para dewa atau Tenryubito. Tentu perburuan terhadap bajak laut Kurohige juga sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, sampai di sini masih tersisa 3 anggota kesatria suci. Tentu tujuan mereka adalah untuk menyerang pasukan revolusi yang menjadi sumber masalah di Mariejoa. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas jika para Tenryubito sudah tidak sabar dengan sabotase bahan makanan yang dilakukan oleh pasukan revolusi.
Berlin pun bisa mengutus 3 ksatria suci untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian dari sisi Dragon sendiri kelihatannya sudah mempersiapkan diri untuk memulai babak baru melawan pemerintah dunia setelah bergeraknya para anggota ksatria suci. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, mengapa tidak ada ksatria suci yang bergerak ke lokasi Shanks? Ya, Mimin rasa karena posisi Shanks tidak mudah untuk diketahui. Setahu Mimin, bajak laut Akagami tidak punya tempat khusus untuk dijadikan markas. Mereka terlihat lebih banyak ada di atas kapal. Kalaupun berlabuh di suatu tempat, itu karena ada keperluan saja atau sekedar ingin piknik di pulau tersebut. Jadi tentu sangat wajar jika para ksatria suci tidak bisa menemukan lokasi Akagami no Shanks dengan mudah. Kemudian, mampukah para ksatria suci untuk melakukan misi-misi besar itu? Karena tentu lawan mereka bukan kaleng-kaleng. Ya, di sini Mimin rasa bisa jika kekuatan para ksatria suci itu seperti para Gorosei. Dalam artian mereka punya kemampuan regenerasi super cepat, yang bahkan menurut Luffy, para Gorosei itu punya kemampuan keabadian. Selain regenerasi super cepat, para ksatria suci juga bisa mempunyai haki dan kemampuan bertarung yang hebat, setidaknya seperti Gorosei. Nah, jika level kekuatannya seperti itu, Mimin rasa mereka bisa melakukan misi-misi yang sangat berat sekalipun. Ya, jikalau gagal untuk menghabisi orang penting yang menjadi targetnya, minimal mereka bisa membuat kehancuran dan kerusakan total pada markas musuh. Hal itu juga bisa membuat musuh menjadi lemah dan tak bisa melakukan perlawanan kepada pemerintah dunia. Oke, itu aja pembahasan untuk video prediksi kali ini. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!